tourism. Bali itu daerah yang tidak layak untuk dikunjungi. Ada yang mensyukuri macet itu. Karena ketimbang macet kredit lebih baik macet di jalan. Walaupun banyak yang nyinyir, medsos itu banyak yang nyinyir terus terang. Apa sih yang udah kerjakan? Ngomong aja kerjaannya itu. Turis-turis terus selfie ada belakang yang gunung sampah itu lumayan juga bikin malu. Ya, yang menolak untuk banyak warga NTT tidak ke Bali. Siapa yang bertanggung jawab terhadap timpangnya pertumbuhan di Bali? Kalau nih misalnya besok nih satu hari Pak D jadi gubernur Bali gitu, apa yang Pak D lakukan? Jito, bicara penting, penting bicara. Waduh, selamat datang Niki, Pak Demer. Ya, selamat datang Pak Demer. Siap, terima kasih undangannya. Katanya ini baru-baru nih, jadi Niki, menarik juga. Episode perdana Niki, Pak Ketua. Iya. Dari rumah macet tadi, Pak? Lumayan macet, kemudian juga kebetulan ada beberapa kegiatan, jadi agak telat sedikit ke sini. Mohon maaf. Dan walaupun macet dan banyak kegiatan tapi masih bersemangat. Iya, Dari awal semangatnya semangat masih. baru. Jamnya udah jam melelahkan. Jadi kita harus meniru semangat yang ada. Iya, karena Pak Demer ini selain kegiatannya di DPR RI, kemudian sekarang juga ngurus Partai Golkar karena ketua DPD Partai Golkar Bali. Terus ada juga tugas tambahan di rumah. Baik, viral lagi nih. Siap. Pak D, selain tadi kita bicara tentang macet iki. Macet itu kan dampak dari juga pariwisata, urbanisasi begitu. Nah, jadi banyak nih netizen beropini Bali itu over tourism. Kemudian juga bahkan Fodors salah satu travel guide di Amerika menyatakan Bali itu masuk di no list-nya, dia artinya daerah yang tidak layak untuk dikunjungi. Nah, bagaimana menurut Pak Demer niki? Begini, sebagian ada yang mensyukuri macet itu. Karena ketimbang macet kredit lebih baik macet di jalan. Tapi itu kan suatu pembenaran aja saya rasa. Macet di Denpasar dan Bandung dan Gianyar khususnya Ubud kan begitu. Ini kan ceritanya begitu. Tapi kalau daerah lain kan tidak. Daerah-daerah lain malah itu bisa kita 3 jam jalan yang hot mix di daerah Karangasem, di daerah Buleleng bisa 3 jam nggak ada lewat mobil atau motor. Groga, Amen. Nah, semua yang daerah-daerah, tapi di jalan utama masih lengang lah, mungkin bisa 5 menit baru lewat mobil. Tapi kalau jalan-jalan kecil di itu hampir semuanya rata-rata bisa 3 jam 4 jam nggak lewat mobil. Artinya apa? Kita ini punya luas Bali ini 9 kali dari luasnya Singapura. 9 kali. 9 kali. Jadi 1/9 Singapura itu adalah luas Singapura itu adalah 1/9 dari Bali. Nah, bagaimana kita bilang bahwa ini over tourism? Nah, terus siapakah yang berwenang untuk mengatur semua ini sehingga tidak disebut over tourism. Yang kedua juga yang paling penting adalah pemerataan pertumbuhan. Pertumbuhan wisatawan. Kunjungan wisatawan sekaligus pertumbuhan ekonominya. Kalau pertumbuhan ekonomi itu menyangkut pemerataan, kan Pak Prabowo sendiri bilang bahwa pertumbuhan itu harus berkualitas, di mana pertumbuhan itu harus ada pemerataan. Kalau tidak ada pemerataan, maka ada Gini rasio di situ, ada kesenjangan di situ. Nah, siapakah yang bisa mengatur ini? Itu kan pertanyaannya ya. Harusnya itu pertanyaannya, karena kan kalau kita bicara macet, ya siapa sih penyebabnya macet?
Jangan gampang-gampang hanya ngomong bahwa penyebabnya macet karena banyaknya kendaraan itu. Ya kan itu gampangnya Kenapa ngomong banyak kendaraan? macet. Nah, itu loh kan gampangnya sekarang itu kan saya lihat itu banyaknya kendaraan masuk itu loh. Berbondong-bondong ada online apa segala macam lah alasannya semuanya. Tapi saya melihat begini. Yang paling penting sekarang di Bali ini adalah pemerataan pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi maka tidak ada lagi banyak urbanisasi ke daerah selatan. Sekarang urbanisasi ini masalah. Sarbagita ini Pak. Iya, siapa yang berurbanisasi? Orang Buleleng, orang Karangasem, termasuk orang dari barat dari ya. Jembrane, Betul. termasuk dari Bangli, termasuk orang Kelungkung. Berurbanisasilah dia ke daerah Gianyar dan Pasar dan Badung. Nah ini kalau ini the spread pertumbuhannya ini pasti belum tentu macet gitu. Dan sekaligus pemerataan pertumbuhan itu sendiri. Kita lihat sekarang ya, sekarang semuanya itu mengarah ke selatan. Saya sering bicara di kementerian, tolong kalau mau ada bantuan dari kementerian lebih banyak kepada daerah utara dan daerah timur. Kenapa? Karena di daerah sana akan lebih terangkat perekonomiannya yang menyebabkan juga kesempatan kerja akan timbul di situ. Ya. Ya kan? Nah, ketika kesempatan kerja timbul itu maka pengurangan urbanisasi. Ya. Nah, itu Pemerataan juga. iya, itu akan terjadi gitu. Nah, sekarang ini banyak kementerian yang saya kritisi itu adalah jangan seenaknya dong, karena nanti akan menyenangkan asal Bapak senang. Menterinya datang asal dekat kunjungannya, mengunjungi sesuatu dengan alasan ke Bali, mengunjungi sesuatu yang dekat. Sementara yang kepentingan lebih besar dikorbankan. Jadi saya tidak sependapat bahwa Bali itu over Tourism. Tourism. Atau begini aja dah Pak De. Kalau nih misalnya besok nih satu hari Pak De jadi gubernur Bali gitu, apa yang Pak De lakukan? Waduh, ini berantakan. Apa tindakan konkret yang Pak De lakukan? Saya mau jadi gubernur, mau jadi orang biasa tetap namanya kritis, objektif dan proporsional. Kritisnya yaitu apapun yang saya temukan bahwa menurut saya itu secara keilmuan saya, kebetulan saya di ilmu ekonomi dan kemudian S2 saya di administration publik. Jadi itu pasti akan saya suarakan. Apalagi kalau mempunyai kebijakan, kekuatan kebijakan, pasti saya kebijakan itu akan mengarah kepada pertumbuhan yang berkualitas dengan pemerataan. Itu udah pasti saya akan lakukan. Ya, kalau saya punya kebijakan. Kalau saya belum mempunyai kebijakan yang seperti sekarang kita lakukan ini omon-omon, nggak apa-apa. Mudah-mudahan omon-omon ini dengar juga gitu loh. Walaupun banyak yang nyinyir, medsos itu banyak yang nyinyir terus terang. Apa sih yang sudah saya kerjakan? Ngomong aja kerjaannya itu. Iya, betul. Tapi banyaknya medsos itu account fake, jadi account palsu gitu loh. Jadi tapi kata siapapun berhak untuk ngomong sebenarnya. Saya termasuk adalah rakyat sebenarnya yang kebetulan menjadi wakil rakyat gitu. Ya, pemangku kebijakan kah? Enggak pemangku kebijakan. Hanya saya itu satu ikut membahas anggaran ya sebagai persetujuan. Rancangan APBN itu ada di pemerintah. Kita persetujuan menjadilah APBN. Sama juga di kabupaten dan di provinsi. Rancangan APBD itu ada di pemerintah. Kemudian persetujuannya ada di DPR. Kemudian ada pengawasan. Pengawasan kita melihat oh gini, ya kita ngomong gitu. Baik ngomong ke pemerintahnya maupun ngomong ke publik. Kadang-kadang tekanan publik jauh lebih hebat daripada obrolan kita yang sekedar memberikan masukan. Itu jadi ya termasuk undang-undang juga demikian ya. Tiga aja itu. Nah, kayak kemarin Pak, salah satu contoh aja. Saya ngomongin sampah di waktu di Kedonganan itu. Kedonganan. Waduh. Dicaci maki setelah itu di bawahnya itu. 2 minggu kemudian ketika Pak Prabowo
Ya, Pak Prabowo ngomong begitu, gitu loh ya. Ya, sekelas gubernur sampai mungut sampah gitu kan. Tolong pilih sampah. Tapi kalau tamu-tamu kita itu turis-turis terus selfie ada belakangnya gunung sampah itu lumayan juga bikin malu. Mempublikasikan saya sesuatu yang buruk. Saya sendiri waktu itu ya ada sampah di situ nggak ikut mengut sampah karena kita mempunyai kewenangan, artinya mempunyai kesempatan untuk bicara gitu. Kita bicara gitu loh. Lucu dong DPR RI mengut sampah ikut gitu. Iya betul. Ya kan, bukan berarti nggak mau, tapi itu lebay namanya. Tapi kalau kita berjuang keras untuk pemerintah untuk memperbaiki kondisinya, ikut bersama-sama untuk menggerakkan masyarakat, memberikan motivasi ke masyarakat itu dan sebagainya, ya itulah tugas kita. Jadi terkait ini pembagian kue pariwisata ini. Daerah pusat dan sebagainya, masalah devisa, banyak nih opini-opini di medsos. Bagaimana menurut Pak Denny? Begini, jangan salah mengerti, devisa adalah uang yang masuk ke pusat. Nah ini, devisa kita itu devisa pariwisata, kalau nggak salah nomor 3 ya. Kita migas itu masih gede loh, lebih gede. Migas. Jadi tambang dan migas itu lebih gede daripada kita, jauh lebih besar daripada devisa pariwisata. Nah, mereka itu nggak pernah nuntut yang masalah devisa. Mereka yang tuntut itu adalah pungutan pemerintah. Kalau nggak salah, kalau yang minyak dan gasnya itu pembagiannya itu 30% untuk daerah penghasil, 70% untuk pusat. Yang dipungut oleh pusat. Nah, kemudian hasil tambang kalau nggak salah itu 14,5% untuk kabupaten kota yang tempat menambangnya. Kemudian selebihnya itu 85,5% kalau nggak salah itu di pungut pusat. Jadi pusat yang pungut baru dibagikan. Mereka meminta untuk bagi hasilnya itu diperbesar terus. Itu tuntutan mereka itu. Yang punya tambang. Punya tambang, yang punya migas gitu loh. Karena pungutannya di pusat. Kalau kita pungutannya di mana? Kita pungutannya ada. Kalau PHR ini bukan devisa ya, PHR. Pajak hotel dan restoran. Dipungutnya 100% oleh kabupaten dan kota. Dan pasar kaya Badung sekarang menjadi terkaya, Gianyar, Berdaya, itu karena apa? Karena PHR-nya. Mungkin akan menjadi lain kalau seandainya PHR ini di pusat. Kita tuntut-tuntut, tapi kan 100% dari sini. Kalau devisa sendiri itu adalah pencatatan penukaran uang, baik itu uang yang dikirim dari PMI, pekerja migran kita, maupun hasil ekspor kita, ataupun si Robert ke Bali tukar uang sama Iketut, ya, terus kemudian itu dicatat semua itu dari uang dolar kayak dari uang Singapura kayak dari apapun itu dicatat sebagai devisa negara. Apa fungsi devisa negara? Untuk menyeimbangkan perdagangan kita. Ketika umpamanya anjlok dolar, nah devisa kita keluar nih. Untuk membalancekan nilai perdagangan kita sehingga akhirnya rupiah tidak terlalu anjlok di asing. Itu jadi neraca perdagangan namanya itu, untuk membantu neraca perdagangan. Kalau sekian triliun sekarang uangnya nggak ada, kok sekian triliun itu. Ya 170 triliun Pak De. Itu bukan itu adalah penukaran uang 170 triliun itu loh. Jadi yang menikmati betul itu sebenarnya ini di daerah, terutama daerah-daerah yang di pariwisata. Nah, apa yang harus dilakukan sebenarnya daerah itu? Pajak itu adalah pelayanan. Jangan lupa, ya, ada timbal balik. Kenapa orang dipajakin? Karena mereka akan dilayani, baik itu mengatur tata ruang, mengatur keamanan, mengatur kesejahteraan.
Itu sebenarnya kunci pajak. Ya. Maka saya bilang, siapa yang bertanggung jawab terhadap timpangnya pertumbuhan di Bali? Yang paling pejabat adalah pejabat Bali sendiri. Apa yang harus dia lakukan? Buat pertumbuhannya itu merata. Melalui apa? Ada infrastruktur, ada bantuan langsung maupun bantuan tidak langsung. Ya, infrastrukturnya, jalannya harus bagus, semuanya ke daerah-daerah yang pariwisatanya juga dikembangkan ke situ, masyarakat di situ juga diperdayakan. Itu kalau tidak itu dilakukan, malah lebih banyak membangunnya di selatan dan sebagainya. Artinya Badung dan Denpasar dan Gianyar itu sudah kaya kok dibantu gitu loh. Provinsi ini harus lebih banyak berpikir di utara, di timur, dan mengembangkan daerahnya. Kalau masih banyak di selatan, inilah belum mengerti esensi daripada pemerintah itu sendiri. Iya, ini satu Pak D. Ironisnya di tengah pertumbuhan pariwisata yang luar biasa ketika terutama pasca Covid, kemudian banyak anak-anak kita, generasi muda, tenaga kerja kita malah kerja di luar negeri sebagai liunana beleleng Pak De. Beleleng tawa. Ada 6.000 ya. Tenaga, terutama sekarang di wilayah Turki, Timur Tengah dan sebagainya. Ini kan terjadi masalah dengan geopolitik. Ini gimana Pak De? Ini menarik ini pertanyaannya menarik sekaligus sudah menjadi bahan perbincangan yang kadangkala pro kontranya sudah sangat banyak ini, baik itu di medsos maupun di kehidupan sehari-hari. Pertama begini, Beleng, Karangasem kesempatan kerja rendah. Iya. Ketika kesempatan kerja, karena pertumbuhannya rendah, kesempatan kerjanya rendah. Oleh karena kesempatan kerja rendah, apapun untuk hidup dia lakukan. Mau keluar negeri, makanya kalau boleh dibilang mungkin yang jadi security, jadi pembantu lebih banyak orang Buleleng dan orang Karangasem. Kenapa? Ya, nggak ada jalan lain untuk mereka hidup kecuali urbanisasi melalui ke daerah yang kesempatan kerjanya lebih tinggi. Gitu. Nah, Buleleng dan Karangasem ini kebetulan penduduknya juga lumayan, ya, dan kebetulan juga anak-anak mudanya itu sekarang itu sekolahnya lebih banyak kepada sekolah pariwisata. Betul. Karena apa? Lahannya tidak menjanjikan untuk bisa dia menghidupi sebagai petani. Ya, kita tahu pariwisata ini jangan dibulak-balik lah, kembali bertani, terus kemudian adat istiadat dan sebagainya. Kita bahas nanti itu ya. Iya. Sekarang ini kita tahu bahwa komponen-komponen yang ada, ya, maksud saya ini sekolah-sekolah yang ada, ya, sekarang berapa SMK yang negeri dan swasta yang mengarah kepada pariwisata itu banyak sekali. Belum lagi yang LPK, belum lagi yang D1, D2. Terus yang sekolah SMK pertanian berapa yang ada? Mungkin ada sekitar 4 yang negeri ya. SMK pertanian. Dan itu peminatnya kecil. Ya betul. Nah, terus kita mau paksakan sekarang pertanian berjalan. Ya, kalau kita paksakan pertanian berjalan, mereka nggak akan bisa hidup kok. Karena ya hidup bisa, cuma sangat-sangat akan kekurangan. Sawah nggak ada. Apalagi daerah-daerah kering. Hubu misalnya, ya, di Buleleng Timur termasuk ya wilayah saya mungkin agak tinggi jadi agak lumayan, tapi ya kalau yang di bawah-bawah itu agak berat. Di daerah barat misalnya kering segala macam. Kita mau paksakan apa? Kecuali pertanian yang modern. Greenhouse misalnya, tapi itu banyak di daerah pegunungan. Greenhouse itu. Nah, untuk menghidupi yang hanya rata-rata memiliki jangan ada kecil-kecil. Anggaplah memiliki 2 hektar hebat itu. Ya. 2 hektar itu udah nggak cukup untuk dia dengan keluarganya. Baru bisa cukup makan aja. Kebutuhan yang lain nggak bisa. Saya masih ingat saya ini dulu ini, ibu saya, bapak saya itu tanahnya lumayan di Buleleng. Dianggap cukup berada, ya.
Yang kedua, dia jualan bibit cengkeh. Itu rata-rata bibit cengkeh itu di daerah Buleleng itu rata-rata adalah bibit cengkeh dari bapak saya. Yang ketiga, ibu saya itu jualan hasil bumi. Ya. Hanya bisa sekolahin anak ya sampai ke kota Bandung, Jawa. Rata-rata begitu sampai Jawa. Generasi saya yang di daerah selatan itu udah rata-rata ke luar negeri sekolahnya. Mereka banyak ke Australia, ada yang ke Perancis, Belanda, ada yang ke Amerika gitu. Nah, itulah perbandingan pendapatan. Di Itu sektor kelas pertanian. di kelas bapak saya yang mantan kepala desa juga waktu itu gitu loh. Jadi itulah perbandingannya. Nah, mohon maaf ya, kemarin ada kebijakan bahwa lahan sawah dilindungi. Dilindungi. Lahan sawah dilindungi ini, ada nggak kompensasi dari pemerintah untuk lahan sawah dilindungi ini? Harusnya ada kompensasi, Pak. Harusnya ada kompensasi. Karena apa? Karena mungkin itu menjadi pemandangan untuk Ya, pariwisata. Berarti apa? Dia melayani pariwisata. Ya kan? Ya. Kalau dia melayani pariwisata, maka dia harus diberikan kompensasi. Kasih dong tiga kali lipat dari hasil tahunannya dia, sehingga dia nyaman Untuk tetap bertani. tetap bertani. Dipakai tontonan aja. Ya, Kalau mereka- terus masa di sebelahnya kan ini ada garis mungkin, ya, jalannya pakai jalan dipisahkan jalan setapak barangkali. Di sini LSD, awan saat dilindungi. Di sini boleh bangun. Bangun pilar. Nah, di sini anak-anaknya sekolah keluar negeri pulang, udah ada motor blar gitu kan. Lalu dia tetap bertani. Sementara di sini makan susah, ganti pakaian aja susah, hanya cukup makan. Di sini letak pemerintah tidak hadir. Tidak hadir dalam keadilan. Ya. Yang kedua, tidak hadir juga dalam pelayanan. Pelayanannya apa? Ya pihak hotel dan restoran menerima manfaatnya, dia harus dapat juga dong manfaat dari pajak hotel dan restoran. Saya nggak kurang setuju dengan pendapat bahwa di Bali itu kecuali yang pemandangannya yang bagus-bagus, kita memang berikan dia kompensasi gitu ya. Ya. Tapi kalau yang lain-lain, silakan aja bangun hotel, bangun restoran, silakan aja. Bagaimana dengan swasembada pangan? Swasembada pangan kita punya di Indonesia ini banyak tempat yang masih bisa untuk Layak untuk pertanian. bertani. dikembangkan. Salah satunya kan kemarin digalakkan juga transmigrasi. Ya. Kalau teman-teman yang mau transmigrasi apa transmigrasi, kenapa enggak gitu? Untuk menambah kehidupannya dia, untuk menambah kesejahteraan dia. Betul. Jangan lupa tujuan daripada kita bernegara, berbangsa, dan sebenarnya kalau boleh dibilang tujuan dari pemimpin itu juga harus mensejahterakan masyarakatnya. Kalau masyarakatnya mau sejahtera dan sebagainya, enggak, kenapa kebijakannya justru menekan tentang kesejahteraan itu sendiri gitu. Tapi akan bertentangan atau bertabrakan dengan nilai-nilai luhur budaya terkait dengan budaya agraris, pura, subak, akhirnya banyak pengemponnya tidak ada dan sebagainya. Itu gimana ini, Pak? Gini, yang namanya budaya agraris itu adalah terkait dengan biasanya itu di aliran sungai. Sekarang ini sudah budaya jalan raya. Bulan jalan raya ya, itu adalah muaranya itu pelabuhan. Iya. Pelabuhannya itu pelabuhan airport gitu loh ya. Dari sepanjang jalan itu akan hidup dia tuh. Ya, kita tahu sekarang ya. Kita bicara sekarang kalau budaya air itu sepanjang jalan sekarang berubah ke jalan budaya jalan raya. Pernah tahu nggak teman-teman di Celuk itu bukan pionir terdahulu tentang perak. Buleleng dulu, Tejakula dan Beratan. Beratan, ya. Tapi mereka tidak berkembang karena budaya sekarang itu budaya jalan raya. Kemudian kita bicara, nanti gimana Pura Subak, Pura Mulanting? Nggak ada yang mengempon karena sudah jadi hotel, sudah jadi restoran. Malah sekarang coba lihat aja di Kuta dan sebagainya. Pura-puranya bagus-bagus, Pura Subaknya, Pura Melantingnya juga bagus. Terus yang sembahyang juga banyak gitu lah. Kalau dulu mungkin hanya diaturkan padi segenjam itu, sekarang justru banyak buah-buahan segala macam, bantennya bagus, odalannya bagus gitu. Nah, artinya keimanan tentang
kalau boleh dibilang Aspek spiritual aspek dari spiritualnya nggak berubah. luntur, nggak berubah. Itu saya lihat, dan nanti juga saya akan diskusikan juga dengan menterinya, kebetulan menteri agraria ya, menteri apa namanya, BPN-nya. BPN. Kemudian itu kebetulan kan dari kami juga. Saya akan diskusikan itu tentang untuk Bali. Ya, biarkanlah Bali itu rakyatnya lebih sejahtera, terutama petaninya. Nah, tinggal diatur sekarang mana yang harus dikompensasi, mana yang boleh dibangun. Saya kalau semuanya nanti daerah-daerah ini semua tidak dapat kompensasi dan sebagainya, terus mereka harus hidup melarat. Disitulah kesalahan daripada sebenarnya seorang pemimpin. Kebayang nggak, Gus Alfred, kebayang nggak ya, kalau seandainya di bukit dulu itu tidak dibolehkan ada pariwisata. Ya kamu ini aja deh, katanya apa namanya, bertani aja. Silik. Bertani silik, paling mahal tuh silik. Selebihnya bangkuang sama bekul, bekul, nah gitu. Nggak ada itu. Ada teman saya sekarang itu anggota dewan lah gitu, Tommy Martana gitu loh. Dan teman-temannya itu sekarang anak-anak muda di situ itu blar gitu kan. Ya, nggak ada itu. Ya, dan saya yakin itu akan berat itu. Nggak ada yang namanya Pak Sudikerto dulu itu, yang mantan Wagub itu, yang dari daerah bukit itu nggak mungkin akan jadi Wagub. Sampai menjadi kalau tidak ada pariwisata. Tidak ada pariwisata, karena pasti ya kan, apalagi waktu pemilihan langsung gitu, nggak mungkin lah itu, gitu loh. Orang siliknya sulit tumbuh dan kemudian untuk makan jualan silik tuh berat sekali. Gitu. Iya. Kembali lagi terkait tenaga kerja kita di luar negeri, Pak, yang 6.000. Iya. Itu bagaimana? Ini kebanyakan ini deh. Kebanyakan kita bicara tentang pemerataan ini. Sebenarnya begini. Tenaga kerja kita itu ada tenaga kerja menengah, artinya sudah terdidik. Pendidikan kita itu sudah rata-rata kalau boleh dibilang itu sudah mungkin sekarang 7, mungkin sekarang udah 8 tahun pendidikan kita. Jadi sudah agak tinggi pendidikan kita dibandingin daerah-daerah lain ya. Sehingga di negara-negara maju itu yang sekelas pelayan dan sebagainya itu mereka udah lebih tinggi pendidikannya semua itu. Karena mereka sudah banyak yang pendidikannya gratis sampai tingkat sarjana. Mereka sudah kepada tingkat pengambil keputusan, kebijakan-kebijakan, sehingga yang di bawah-bawahnya ini kosong, pelayan, waitress dan sebagainya. Nah, kita ini sedang pada posisi menengah ini, kemampuan kita ini. Nah, ketika di situ ada supply and demand-nya rendah, artinya supply-nya rendah, demand-nya tinggi, maka dia akan naikkan harga, itu otomatis. Sementara di sini kita yang menengah ini supply-nya banyak, demand-nya segitu. Akhirnya apa? Ya banyak yang digaji di atas UMR sedikit. Jadi mereka lebih memilih yang penghasilan tinggi. Penghasilan tinggi itu otomatis itu, dan di mana-mana itu terjadi. Tidak hanya di Indonesia, di Filipina, di Vietnam, mana-mana itu terjadi. Mereka akan beralih kepada penghasilan yang lebih tinggi, gitu ya, ketimbang mereka desak-desakan di sini dengan gaji yang UMR. Bahkan banyak yang di bawah UMR mau, nggak ada pilihan, nggak ada pilihan. Ya, hidup atau terima di bawah UMR, gitu ya. Nah, inilah yang sering diharuskan. Wah, ini gimana nih? Kita banyak yang ke sana. Ya karena kita pertumbuhan kita rendah, kita nggak. Kalau kita pertumbuhannya nanti tinggi, ya kita bisa men-spread pertumbuhan. Di utara segera ada airport, ya, tumbuh dia itu ya. Mungkin di sini kesempatan kerjanya akan banyak, ya akan berbeda di sini, harga akan naik, kesempatan kerja karena demand-nya banyak, supply-nya kurang. Tenaga kerja banyak, membutuhkan banyak ya dibutuhkan, maka dia akan naik harganya. Mungkin ada berpikir nantinya,
ada sebagian masih dia karena lebih tinggi dipakai dolar dan sebagainya. Iya. Ada lebih sebagian lebih banyak di sini. Tapi kalau sekarang UMR dibandingkan dengan yang lain-lain 5 kali lipat, lebih baik keluar negeri. Iya. Nah itu. Nah kemudian, nah ini teman-temannya Alfred juga kan. Nah, Dari NTT Pak. dari NTT kan. Kita ngomong dari NTT banyak sekarang lagi ke sini. Iya banyak Pak. Banyak ke sini. Ini kan menjadi persoalan juga teman-teman. Ada katanya yang menolak ya. Ya, yang menolak untuk banyak warga NTT tidak ke Bali. Oh, tidak ke Bali. banyak, Ke Bali. Ya. Tempat tinggal masalahnya. sering. Ya, Ya, tempat tinggal kos yang gitu. di kos satu kamar bisa dihuni 6 orang. Ya, itu karena keterpaksaan aja. Kalau dia nggak terpaksa nggak akan ke sini. Itu satu ya, karena pertumbuhan di sana cukup rendah ya, sehingga angkatan kerja belum tertampung gitu ya. Itu persis sama dengan yang di Karangasem dan di Buleleng. Mereka ke sini mau jadi pembantu, mereka ke sini mau jadi security. Saya sebut security karena sebagian juga ada preman. Karena nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan, hidup atau mati. Iya, iya. Itu yang kita harus pecahkan. Jangan hanya melihat. Tapi ada memang dia sisi jeleknya atau sisi negatifnya, ya pasti ada karena pendidikan mereka di kelas rendah. Tapi Bali masih membutuhkan warga pendatang atau luar dari Bali untuk bisa berkontribusi. Masih sekali karena sekarang ini kan angkatan kerja orang Balinya sendiri sudah di kelas menengah. Kelas menengah itu di mana? Dia bekerja di hotel, bekerja di restoran, ya, dengan gaji yang lebih tinggi atau ke luar negeri, bahkan lebih tinggi lagi. Ini kelas menengahnya sekarang ini angkatan muda kita di Bali ini rata-rata kelas menengah ini. Kelas menengah yang saya maksud itu kelas yang mempunyai skill, ya, karena itu SMK-nya SMA pariwisata, ini banyak nih ya, terus ada D1, D2 pariwisata, terus ada LPK-nya. Jadi mereka itu mengisi yang ini, yang menengah ini, white trust dan sebagainya. Nah terus yang kelas bawah siapa yang mengisi? Kosong. Saya misalnya ya, cari pembantu. Saya ini kan ketua Golkar punya 61 anggota DPRD di kabupaten kota. Semua saya mintain pembantu untuk orang Bali nggak dapat. Susah dapat Pak. Ya, susah dapat. Ya kan? Ya saya harus ngambil orang luar. Ya satunya ya suster. Untuk anak saya ambil dari NTT. Kenapa? Harganya masih lumayan. Lumayan. Kalau saya pencet pembantu juga begitu. Saya ambil dari NTT satu. Kenapa? Harganya masih UMR. Daripada Kalau saya nggak dipaksakan diri mencari orang Bali, saya harus bersaing dengan hotel. Harga untuk bayar tenaga kerja. Iya, kalau hotel kan rata-rata sekarang ini mereka itu dibayar UMR 3,2. Iya. Udah gitu tambah lagi dapat servis. Ya kan? Anggaplah dia dapat sekitar 6 juta sampai 7 juta sebulan. Ya, dengan status sebagai pekerja hotel. Kalau saya tarik dia, mungkin dia 10 juta baru mau per bulan. Untuk jadi asisten rumah tangga. Namanya asisten rumah tangga. Pembantu. Tapi halus Pak. Dia halus. Kerjanya 24 jam ya. lagi. Kerja 24 jam. Kerja 24 jam, siap siaga kayak Golkar gitu. Tapi bersedia enggak Pak? Bersedia enggak? Siap siaga selalu. Iya. Karya siaga, Gatra Praja. Selalu bekerja, siap siaga gitu kan. Malam pun ditelepon, malam pun dipanggil oleh tuan rumah, harus bangun bikin kopi, atau malamnya tuan rumah lapar, masak dan sebagainya, harus siap. Harus siap. Ya, Tapi- itu dia menyandang status yang berbeda. Ya, ada juga banyak pasti anak-anak muda ini nggak mau menandang status itu, bekerja 24 jam. Walaupun Lebih gaji baik tinggi. dapat 7 juta ketimbang 10 juta begitu. Orang melihat pada statusnya. Oh iya, statusnya. Siapa yang mau berani jadi ART? Iya. Nah, itulah yang diisi oleh teman-teman. Adapun soal ada ribut dan sebagainya, pasti tidak semuanya. Buktinya saya punya pembantu bagus-bagus, gitu.
Ada sebagian iya karena tingkat pendidikan rendah. Itu loh, ya. Ya pasti mereka sama kalau pendidikan tinggi kan udah jelas berpikir untuk ribut segala macam. Seperti saya, Pak. Ya. Ini dosen, Pak. Nah, dosen ya, Pak. Dosen, Pak, di Stispol Wirawakti, dosen pariwisata. Wah, ini dosen pariwisata. Udah nggak mau ribut udah pasti. Karena dia tahu bahwa pariwisata itu perlu aman dan nyaman, gitu kan? Hidup berdampingan. Itu dengan udah warga mengerti. lokal. Udah mengerti semuanya tentang bagaimana Bhinneka Tunggal Ika dan sebagainya hidup berdampingan. Jadi kalau yang ada di bawah-bawah itu ya ribut. Ya mereka hiburannya itu. Kadang mabuk sedikit. Ya itu hiburannya itu. Kalau ini beda lagi hiburannya, baca buku, lihat podcast, asik lihat podcast gitu kan. Masih berdiskusi sama Bapak. Ya itu, jadi itu beda gitu loh. Kalau mereka kan habis kerja buruh pokoknya, bangunan segala macam, selesai jam 5 tank selesai. Ya, apalagi hiburan malamnya. Ya paling agak ribut-ribut sedikit, nyanyi-nyanyi gitu kan. Sudah gitu, ya minum sedikit kan gitu, anak-anak muda itu. Ya kita nggak bisa pungkiri itu, karena itulah tingkat daripada mindset dia, itulah pemikiran dia. Pak Ade, Niki, begini, terkait situasi geopolitik ini Pak Ade, banyak terkait kita Kramo Bali terutama banyak di luar, ke perlindungannya gimana itu? Begini, saya berharap sebenarnya kan kita di Golkar kebetulan teman dekat saya jadi Menteri P2MI, ya, kemudian wakilnya juga dari Golkar, ada Kristina, ya. Jadi saya berdiskusi kemarin, saya lihat kenapa Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Saya tanya, loh itu salah tuh, nggak ada R-nya tuh, saya bilang Menteri Pelindungan. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Oh, bukan perlindungan. Bukan perlindungan. Pasti banyak yang salah mikir ini, gitu loh. Saya salah tuh. Oh enggak salah. Kenapa? Perlindungan itu adalah melindungi. Kalau perlindungan itu minta perlindungan. Ya, kalau ini pelindung. Asal katanya dari pelindung. Beda dari minta perlindungan. Ini pelindung. Menteri Pelindungan melindungi jadinya. Pelindung. Dari asal katanya dari pelindung. Pekerja migran Indonesia. Nah, banyak memang warga kita itu bekerja ilegal di luar negeri. Itu tidak akan agak sulit mendapat perlindungan dan terdaftarnya juga tidak, karena banyak juga yang di istilahnya jump shoot, ada yang kerja di kapal karena lompat karena nggak dapat visa kerja, namanya kayak di Amerika dia lompat di situ. Nah, banyak sekali itu, mungkin udah lebih dari 5.000 kali mungkin lebih dari itu. Di sana, di yang ilegal yang di Amerika itu sendiri. Kenapa di Amerika itu kan kemarin Trump, yang ilegal akan dihapus. Saya lihat itu akan kacau Amerika kalau seandainya benar-benar ilegalnya dihapus. Karena hampir rata itu Vietnam. Saya sempat ke sana jalan-jalan sebagainya ya. Vietnam, Filipina, kita orang Indonesia banyak yang ilegal, termasuk yang Meksiko. Yang ngebangun rumah itu rata-rata orang Meksiko, orang Amerika Latin. Kemudian yang pekerja hotel dan restoran itu rata-rata orang luar dan banyak yang ilegal. Itu restoran-restoran terutama ya. Kalau hotel bintang 5 masih ada kaitannya, mereka terima ini gawe. Tapi kalau enggak, nah itu kita harus bercermin ke Amerika juga. Kalau di sini seandainya tidak ada juga pekerja-pekerja model teman-temannya Adinda Alfred, ini juga berat kondisi kita. Nah sekarang bagaimana caranya meminimize. Nah, ini kadang-kadang taruh ngopi dulu dikit. Kopi dulu Pak. Itu kopi. Kopi ini saya sengaja pakai tumbler karena saya hobi ngopi, dan kalau ini bisa
Saya seharian bisa sampai kira-kira 6 jam, 8 jam ini masih panas. Masih panas. Panas, Pak. Jadi kalau kopi biasa ini kan paling setengah jam udah mulai dingin, tapi kalau ini bisa Bisa. 6 jam bisa masih panas. Kalau punya saya 30 menit udah dingin, Pak. Nah, ini tumbler, jadi saya nggak sengaja itu karena saya hobi ngopi dan kebetulan juga dari kecil sebenarnya hidup saya dari kopi sebelum cengkeh. Jadi tadi itu bicara masalah tenaga kerja yang kita tidak bisa menyetop urbanisasi kecuali melakukan pemerataan pertumbuhan. Ya, pemerintah, kenapa sekarang pemerintah membangun di Labuan Bajo? Ya, itu nggak sedikit loh rupiah yang harus dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk membangun Labuan Bajo. Sama dengan dulu itu membangun Nusa Dua itu bertriliun-triliun juga pemerintah habis duitnya untuk pemerataan juga. Bayangkan kalau nggak ada Nusa Dua. Nusa Dua dulu tuh nggak ada yang bangun hotel di situ. Yang tugaskan siapa? Dulu itu Garuda, ya, Air Wisata pertama tuh. Kemudian masuk Club Med. Belum ada juga yang mau tuh masuk. Kemudian masuk Putri Bali. Itu hotel-hotel pertama tuh. Belum ada yang mau masuk juga, jalan bypass sudah ada dan sebagainya macam. Terus jauh jalan dari Kuta ke Nusa Dua. Maka sebagian unit dipindahkan di tengah-tengahnya untuk tidak terlalu jauh jarak antara Nusa Dua sama airport. Itu sebenarnya. Jadi sekarang ini apa pemerataannya? Itu Labuan Bajo dibangun. Pemerintah Mandalika di Lombok dibangun. Itu belum ada visible, belum ada bicara visible ya itu. Ya, tapi pemerintah bukan berarti bicara payback period ya atau return of investment. Tapi pemerintah itu bicara adalah agent of development, bagaimana dia membangun daerah tersebut sehingga berdaya, kemudian dia mendapatkan pajak. Pemerintah itu intinya pajak. Sama kayak Nusa Dua. Kalau Nusa Dua dihitung sampai sekarang itu belum mencapai yang namanya return of investment-nya. Gitu. Tapi apa? Pajak meningkat. Gitu. Pertumbuhan masyarakat, kesejahteraan masyarakat meningkat. Walaupun hitungan pajak sudah meningkat, tapi saya lihat beberapa hotel yang misalnya hotel atau restoran itu hitungannya bukan hotel, restoran, tapi hitungannya ke apartemen. Itu juga ada ketimpangan, kayak misalnya mereka harusnya bayar pajak restoran, tapi hitungannya ke apartemen. Nah, ini juga nggak terdata. Nah, begini, itu kan kemarin itu saya lihat Pak Koster juga terima Airbnb. Sebenarnya yang namanya online itu bisa saja itu dipajakin, diajak bicara, ada, mereka akan turut kok karena mereka perusahaan besar. Ketimbang mereka nanti disu atau ketika ada aturan kita, ya kita ajak bicara, kita ada perjanjian sama mereka, gitu ya. Kalau enggak ya Komdigi disuruh tutup aja yang namanya platform mereka, gitu. Sehingga nantinya yang begitu sebenarnya ada kok caranya, karena memang dunia digital kan sangat mudah, klik ya bisa, klik enggak gitu. Ini satu lagi, Pak D getol sekali menyuarakan tentang di beberapa podcast dan media saya lihat juga pilkada yang mau dibawa ke DPR nih banyak, terus netizen kita nanya itu kok demokrasi kita mau diambil, itu gimana ceritanya gitu. Gini, saya sempat diskusi sama teman BEM juga, terus dia juga yang pertama dia sangkal itu adalah masalah bagaimana dengan pahlawan reformasi kita. Ya, saya bilang kebenaran itu menurut kita, leluhur kita menyampaikan bahwa ada yang namanya desa kala patra. Kebenaran itu tergantung tempat, waktu dan keadaan. Pada saat itu benar sekali. 98 itu masyarakat, mahasiswa harus bergejolak dan sebagainya. Ada posisi yang berat waktu itu, ya, adanya nepotisme dan sebagainya lah, alasan daripada reformasi itu. Itulah diharapkan nanti bersih
ke depannya itulah terjadi reformasi. Seiring berjalannya waktu, gitu ya, kita tahu bahwa berjalannya waktu, akhirnya kita temukan beberapa kelemahan daripada pilkada langsung. Misalnya sekarang ini terkotak-kotaknya masyarakat. Ya, yang saya maksud terkotak-kotaknya masyarakat itu ketika pemilih partai A yang menang, ya, yang partai B desa-desanya ini nggak dapat bantuan. Itu udah kesalahan tata kelola pemerintahan namanya. Ada juga yang ribut di antara keluarga besar, misalnya klan Anu gitu loh. Soroh Anu berbeda dengan Soroh ini segala macam, ribut lagi ya. Biayanya juga nggak sedikit. Saya kan orang partai, saya tahu biayanya. Ya. Itu rata-rata di atas 10. Di atas puluhan M untuk biaya kabupaten. Itu baru bicara kita masalah bukan money politik, bukan serangan pajar. Itu baru bicara operasional, saksi, terus atribut untuk terus tempat-tempat kampanye, ya, untuk menyampaikan program dan sebagainya. Ya, apalagi kalau ada serangan pajar lagi, itu udah melambung tinggi. Emang ada serangan pajar? Nah, serangan pajar itu kok ada serangan matahari ya? Kok ada serangan matahari ya? Ya, itu bisa dirasakan tapi tidak bisa dibuktikan. Jadi artinya biaya pilkada itu tinggi, ya. Biaya menjadi seorang bupati itu atau menjadi seorang gubernur itu tinggi, ya. Sementara dalam 5 tahun ke depan dia tidak boleh bekerja, karena aturannya begitu, tidak boleh berusaha, boleh. Artinya dia secara organisasi, secara pengusaha dia harus berhenti berusaha. Nah, terus kemudian selama 5 tahun ini rata-rata nggak ada tuh yang tahun kemudian 5 tahun kemudian mundur gitu loh. Saya cukup sekali periode aja, saya lihat belum ada tuh. Pasti akan mau terus. Mau terus itu loh. Nah, akhirnya Pak, yang saya bingung itu yang kedua, terus gimana caranya untuk membiayai ini? Ya kan? Nah, semua punya jawabannya. Saya nggak perlu terangkan itu. Bisa dirasakan, nggak bisa. Nah, itu semua punya jawabannya itu. Jadi saya tidak perlu menjawabnya. Yang kedua kalinya gitu. Nah, inilah biaya yang tinggi. Terus kemudian, apakah hasilnya juga berkualitas? Saya lihat hasilnya juga agak menurun dibandingkan kualitas terdahulu. Zamannya, maaf, Orde Baru ada baiknya juga. Ketika dipilih di DPR. Dipilih di DPR, zaman Orde Baru ya. Itu jelas, itu ada yang kalau nggak sekelas dirjen gitu, sekelas profesor gitu ya. Itu yang terjadi zaman dulu itu. Kalau sekarang saringan kualitasnya itu hanya SMA sederajat. Artinya apa? Tamat SMA atau tamat paket C. Sudah bisa jadi calon. pemimpin. Jadi calon bupati ya. Nah, saringan kenapa dia menang? Karena kuantitas. Kuantitas yang banyak yang memilih kan. Nah, kalau seandainya sekarang pemilihan langsung, maka saya pasti akan cari calon yang popularitasnya tinggi. Maka dari itu Partai Golkar menyaratkan untuk menjadi calon itu 3 kali survei karena pemilihan langsung. Kita ingin mendengar masyarakat itu maunya yang mana, siapa yang populer dan sebagainya. Tapi kalau pemilihan di DPRD, ya, kami akan berusaha untuk mencari orang yang berkualitas. Apakah yang berkualitas itu secara pendidikan, oke, secara attitude atau perilaku, ya, track record selama ini bagaimana gitu ya. Kadang-kala juga pendidikannya tinggi, track recordnya kurang bagus gitu. Pengalaman, Pak. Suka menipu atau segala macam lah, atau suka berbohong lah gitu, ya kan? Atau suka mungkin apa orang dan sebagainya kan ada juga gitu loh.
Bukan berarti pendidikan tinggi langsung bagus, enggak juga. Itu ada berbeda itu antara attitude, perilaku dan track record itu berbeda dengan pendidikan itu. Pendidikan kan di kampus semuanya itu. Jadi nah itu kan saya pasti akan saya lakukan itu ya. Kemudian karena ini DPRD-nya adalah anggota kita gitu ya. Maka dari situ saya akan berunding, oh ini. Nah, kita pilih terus yang terbaik dari situ. Setelah itu mungkin dari kriteria saya dapatkan 3 orang, nanti kan kita pilih yang terbaik. Tapi masyarakat takutnya serangan fajarnya pindah ke DPR, Pak. Sejelek-jeleknya, mohon maaf ya, sejelek-jeleknya DPR pasti dia nggak akan mau di bawah pendidikannya atau kualitasnya di bawah dia. Itu. Kalau sekarang nih, saya sama Gus Indra atau Alfred dijadikan calon bupati, pemilihan langsung dengan pendidikan masyarakat yang rata-rata masih 7 tahun sampai 8 tahun sekarang ini, rata-ratanya. Bisakah dia tahu siapa yang lebih baik di antara kita? Bisa nggak dia menilai? Nah, sekarang bagaimana hak rakyat kan itu akhirnya? Maka carilah pemimpin di DPRD, ya kan ini pemilihan langsungnya DPRD kan? Yang wakil-wakil saudara yang saudara anggap baik, attitude-nya baik, perilakunya baik, ya, secara track record dari zaman muda sampai itu kan biasanya di lingkungan itu tahu gitu loh. Carilah yang benar-benar mempunyai terutama attitude yang baik sehingga dia akhirnya memilih pemimpin ya berdasarkan attitude-nya. Nah, karena yang paling pokok di pemimpin itu adalah ketika dia menjadi pemimpin, itu pendidikan itu mungkin sekitar 20%, 30%. Selebihnya itu adalah attitude-nya, perilakunya. Perilakunya dia. Artinya apa ya? Mental dan ininya itu yang lebih mempengaruhi daripada pendidikan. Pendidikan itu sebagai dasar aja. Sebagai cara pandang gitu loh, cara pandang untuk sebuah tentang masyarakat. Artinya tidak banyak mempengaruhi. Gitu. Yang maksud saya cara pandang biar ngerti teman-teman cara pandang itu bagaimana ya kan itu ya. Cara pandang misalnya ya, Gus saya anggap seorang arsitek. Saya ini orang ekonom, ya. Kemudian setelah Alfred ini seorang pariwisata, ya. Ini cara pandangnya itu kan berbeda. Ketika masuki mall, gue akan cerita, waduh, ini kayaknya kok tata kelolanya kurang nyaman untuk orang masuk mall, gitu loh ya, ya kan? Nah, ketika Alfred masuk ke situ, gitu loh, wah. Ini mall lengkap dan sebagainya. Saya mesti negosiasi sama pemilik mall, pengelola mall ini. Bagaimana kalau saya bawa wisatawan ke situ? Beda lagi. Nah, kalau saya beda lagi. Ini tempat dan sebagainya, lintasan, memungkinkan nggak ini dengan investasi sekian ini bisa balik modal? Kan begitu pengusaha itu. Cara pandangnya lihat mall itu, wah ini terlalu megah mall ini, terus tempatnya kurang, heran juga ya. Ini over investment, terus tempatnya nggak ini pasti ya agak cuci uang lah, gitu lah kira-kira gitu loh. Itu pandangan saya gitu. Saya nggak mungkin memandang seperti yang gue sampaikan itu loh, kenyamanan, terus seninya gimana gitu loh. Ini terlalu modern mall ini kan nggak gitu loh. Itu. Jadi cara pandang itu hanya pendidikan itu memberikan cara pandang. Tapi kalau soal attitude dan sebagainya itu bagaimana dia melayani masyarakat kecil, bagaimana dia akan melakukan cara-cara di mana kaidah-kaidah ekonomi pembangunan yang dia lakukan, yaitu ya pertumbuhan merata, kemudian bagaimana juga dikaitkan dengan adat istiadat dan sebagainya. Itu adalah lebih banyak ke pengalaman gitu. Pengalaman dia, track record dia, kemudian empati dia kepada masyarakat.
Sejauh mana peluang pilkada melalui DPR itu akan bisa dilakukan dari sisi Pak D sebagai seorang politisi Senayan? Dulu sudah sempat sebenarnya dibuat ya, cuman undang-undangnya sudah jadi dulu tuh. Terus kemudian PP-nya berubah, PP-nya sehingga akhirnya menjadi pemilihan langsung masih. Nah itu kalau boleh dibilang ya mungkin akan banyak dirugikan dengan pemilihan DPRD ini. Mohon maaf ya, karena ya media online barangkali akan berkurang omsetnya. Terus surveyor, nah itu ya ini ya harap dimaklumi lah itu kan. Nah, tapi sebenarnya kalau boleh dibilang ya kita di kalau saya sendiri sih di Golkar ya kita merasa bahwa ya kita sebenarnya kita siap aja. Pemilihan langsung enggak, mau pemilihan enggak langsung enggak gitu. Buktinya kami bisa 100, kami kemarin itu 100 dari 80-an menjadi 100-an sekarang DPR RI-nya itu. Ya, dan kami banyak anak-anak muda sekarang. Sebenarnya kalau anak-anak muda ini sangat gesit dan sangat produktif untuk menjadi calon-calon bupati, calon gubernur ya. Namun jauh lebih penting adalah bagaimana tata kelola pemerintahan ini berjalan dengan baik. Ya, kemudian negeri yang kaya raya ini benar-benar bisa dimanfaatkan kekayaannya dengan tata kelola yang baik. Kita ini hanya salah tata kelolanya, masih tata kelola kita aja yang kurang di Indonesia ini. Kalau kita ngomong sumber daya manusia, sumber daya alam, kita banyak sekali. Sumber daya alamnya tanah, di bawah tanah, di atas tanah, di udara. Artinya di udara tuh sepanjang tahun matahari bersinar, lautan luas kita itu, bahkan di Laut Banda itu kalau tuna itu ternyata setelah saya tahu waktu di Komisi 4 itu tuna itu bermigrasi dia. Di Banda itu dia melahirkan anaknya, terus nanti dia keliling dunia sampai ke Amerika. Gede-gedenya itu bisa ditangkap itu di Laut Banda. Makanya tuna itu banyaknya di Laut Banda itu. Jadi itu anugerah Tuhan kita kepada kita gitu. Nah ini kalau ini tata kelolanya baik, ya sekarang ini sudah diperbaiki ya oleh Pak Prabowo, pangan dah kita swasembada dengan membuka lahan di Merauke dan sebagainya, ya. Kemudian hilirisasi udah mulai kita, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini terus bergulir sehingga akhirnya menampung tenaga kerja, angkatan kerja kita, ya, termasuk juga pendapatan terhadap ekspor kita juga akan meningkat karena diolah. Investasi akan masuk, ya. Yang ketiga itu ketahanan energi. Solar tahun 2026 ini kita sudah tidak import lagi. Ya, Pak Bahlil memang jago karena dia eksekutor memang. Bukan teoritor gitu. Dia eksekutor, walaupun kata Pak Prabowo sekolahnya tidak ada di Google. Tapi beliau mengagumi, boleh juga nih orang katanya kan. Dan buktinya ya beliau memberikan semuanya kewenangan karena memang yang diperlukan itu adalah yang menyelesaikan pekerjaan. Beliau menyelesaikan pekerjaannya, ya. Energi sudah mulai, nah bahkan di akhir 2028 nanti tidak impor minyak lagi. Ya. Jadi smelter semua dibangun, tambang-tambang, kemudian tambang-tambang lama hidup kembali, tambang rakyat dipersilahkan, tapi dikontrol pemerintah. Ya, jadi memang ini harus orang yang berani dalam mengelola kekayaan alam kita yang selama ini. Ya banyak dikuasai hanya segelintir orang, ya. Ini harus berani juga didobrak sehingga oligopoli tidak terjadi, gitu. Sehingga merata, kemudian untuk ke pemerintahnya bagus dan kemudian untuk kesejahteraan masyarakat tentunya. Nah ini terjadi sekarang ini, ya. Dan kita tahu bahwa dengan kekayaan kita yang melimpah ini. Dan ketika tata kelola kita ini baik, maka kita diramalkan oleh McKinsey, ya. Sudah ada ramalannya, Pak. Ya,
dari 7 bahkan sekarang udah turun menjadi 5. Jadi 5 besar di dunia katanya. Tadinya diramalkan akan nomor 7, tapi begitu tata kelola kita lebih baik lagi, ini bisa menjadi negara 5 besar gitu. Dari nomor berapa dulunya gitu loh. Nah itu karena apa? Kita memang posisinya sangat strategis, berada di khatulistiwa dan sebagainya, dengan kekayaan yang berlimpah ruah gitu. Yang akhirnya banyak dinikmati katanya oleh Singapura. Ya Singapura nggak punya apa-apa, tapi dia tata kelolanya bagus gitu, menjadi negara kaya. Kalau bayangkan kita mempunyai sumber daya alam, mempunyai sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu artinya apa? Pertama, dia akan menjadi pasar. Kedua, dia menjadi faktor produksi. Negara lain sekarang repot loh dengan penurunan jumlah penduduknya. Ya, Cina sekarang udah mulai pindah-pindahin ini pabriknya ke Indonesia karena dia tahu Indonesia berkembang. Secara pasar berkembang. Secara sumber daya alam ada. Bonus demografi. Ya, yang saya dengar kemarin udah ada 7 pabrikan mobil Cina udah di Indonesia. Belum lagi smelter baterai segala macam udah banyak yang masuk ke Indonesia. Dengan investasi ya puluhan triliun. Jadi mereka tidak bisa mengembangkan lagi pabriknya dan sebagainya karena penduduknya berkurang, pasarnya kurang. Iya. Gitu. Jadi nggak bisa kan ngembangin. Mentok dia. Gitu. Justru kita harus bersyukur kita punya tenaga kerja yang banyak. Iya, bisa ya, dan termasuk pasar. Nah, tinggal sekarang MBG bagus, ya. Kenapa saya bilang MBG bagus? Cuma nanti pelaksanaannya aja lebih dikembangkan ke yang lebih bermanfaat. MBG itu untuk mencerdaskan kehidupan generasi muda kita dengan vitamin yang bagus dan sebagainya. Terus kemudian ada sekolah-sekolah yang bagus, maka nanti kita akan bersaing. Karena percuma juga sumber daya alam yang bagus dan sebagainya kalau tidak ada sumber daya manusia yang mampu itu. Namun saya lihat per hari ini banyak yang MBG itu hanya dikuasai Jakarta lagi. Itu saya protes kemarin sedikit itu karena akhirnya tidak membangun juga masyarakat lokalnya yang harus tumbuh. Itulah. Jadi kebijakan Pak Prabowo yang bagus ini jangan sampai justru di bawahnya yang menjadi bias. Ini menjadi persoalan. Bang Alfred, ini kalau mau kupas tuntas pemikiran dan gagasannya Pak Deber ini kayaknya butuh 5 episode. Tapi kita harus ngerti di rumah beliau ada yang nunggu. Terima kasih Pak De. Oke, terima kasih. Siap. Jito, bicara penting bicara.